Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Saya kira abis denger Injil langsung takut jangan-jangan udah kiamat. Bacaan hari ini serem. Saya ketika merenungkan bacaan hari ini, lalu mengkontemplasikan bacaan Injil dan bacaan pertama khususnya, saya malah teringat pengalaman waktu 2016 ada di daerah Hulu, Kalimantan Barat. Jadi masih di pedalaman hutan, masih bersih dan matahari bisa dilihat, bulan bisa dilihat, bintang-bintang kelihatan jelas, pelangi saya baru lihat waktu itu. Sampai waktu kan saya pergi sama anak-anak asrama, dibilang, oh kasihan orang kota nggak pernah lihat pelangi. Karena ketika akhirnya melanjutkan permenungan, meditasi dan kontemplasi itu, saya ingat kalau lagi lari pagi atau jalan pagi di lapangan parkir kita, mataharinya sebelah mana sih? Gitu ya. Kadang-kadang nggak kelihatan. Sebelah, ini Jakarta Barat, saya udah pikir timurnya sebelah mana. Saya cari, ternyata kadang kelihatan, kadang nggak kelihatan. Ya sekedar jadi sekilas jadi takut. Wah, jangan-jangan ini sudah seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Pada masa itu, sesudah siksaan-siksaan berat, matahari akan menjadi gelap. Wah, di Jakarta udah gelap duluan. Bulan tidak lagi bercahaya, kalau malam kita jarang lihat bulan. Apalagi bintang-bintang, udah nggak pernah kelihatan. Karena memang polusi sih sebenarnya. Dan itu jadi sebuah permenungan juga. Ketika merenungkan bacaan-bacaan akhir zaman seperti ini, muncul kesan menakutkan. Muncul kesan memberi kekhawatiran. Kita jadi takut. Bahkan saya ingat 2012 itu ramai sekali gara-gara ada film Doomsday. Lalu semua orang berbondong-bondong untuk ngaku dosa supaya nggak terjadi, ataupun kalau terjadi sudah siap menghadapi kiamat. Sampai hari ini belum kiamat. Puji Tuhan. Dan anehnya, padahal di bacaan Injil banyak bacaan-bacaan atau pewartaan-pewartaan bernuansa kiamat, orang nggak ada yang takut. Begitu jadiin film baru orang pada takut. Menakutkan, membuat khawatir. Tetapi tentu bukan itu yang menjadi pesan ataupun menjadi dasar Injil hari ini dan bacaan-bacaan hari ini. Bolak-balik diramalkan tidak terjadi. Bolak-balik setiap tahun ketika hari biasa ke-33 dan ke-34 ditampilkan atau disediakan bacaan tentang akhir zaman. Tetapi akhir zaman belum juga datang. Kenapa? Ini harus tetap diwartakan supaya kita tidak menjadi pribadi yang tidak siap. Tidak siapnya bagaimana? Dalam permenungan saya, tidak siap untuk bertumbuh sebagai orang Kristiani. Tidak siap untuk mengolah diri, berproses, sehari-hari menjadi lebih baik, hari-hari menjadi lebih baik. Dan yang kedua, bagi saya ketika merenungkan bacaan-bacaan ini, kenapa terus diwartakan? Supaya kita tidak mempermainkan kemurahan dan belas kasih Tuhan. Tiap tahun diwartakan tentang akhir zaman, dan Rasul Paulus mengatakan pewartaan dan penebusan Tuhan Yesus sudah sekali untuk semuanya. Jadi sebenarnya udah ada jaminan kalau kita akan masuk surga. Kita pilihan-pilihannya udah ada jaminan bahwa di kerajaan surga nama-nama Anda, nama-nama saya ini udah ada di kerajaan surga. Itu udah ada jaminannya. Tetapi perlu diwartakan supaya kita tidak mempermainkan kemurahan hati Allah. Sudah pasti masuk surga. Orang Katolik pasti masuk surga. Ngaku dosanya nanti-nanti ajalah. Berbuat baiknya nanti-nanti sajalah. Berbuat kasihnya nanti-nanti sajalah. Mau jadi pastor nanti-nanti dululah gitu ya. Nanya ke kaum muda, siapa mau jadi pastor enggak? Mau tapi masih kecil. Saya juga dari kecil mau jadi pastor, saya bilang. Banyak hal akhirnya menunda-nunda. Itu harapan yang bagus karena dari satu sisi punya keyakinan akan Yesus yang menyelamatkan masing-masing dari kita. Tetapi dalam permenungan saya ini, saya menemukan itu. Kita diajak untuk tidak mempermainkan atau menyalahgunakan kemurahan hati Allah. Justru karena kita tahu
bahwa kita sudah ditebus, sudah disiapkan tempat terbaik oleh Tuhan Yesus, harusnya itu mendorong kita masing-masing untuk semakin bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam iman. Dan itulah dasar harapan kita. Bukan berdasarkan harapan-harapan yang ditawarkan dunia. Harapan bahwa ya kita simpan banyak-banyak uang supaya nanti masa tua tenang, itu juga bagus. Kita simpan banyak-banyak supaya nanti hari tuanya tenang, itu juga bagus. Tetapi bukan itu yang utama. Dasar harapan kita adalah Tuhan Yesus yang membuat kita sehat, yang memberi kita kesempatan untuk bisa berjuang, yang membuat kita kuat menghadapi aneka tantangan, menghadapi aneka kesulitan yang dihadapi. Dasar harapan kita adalah Tuhan Yesus yang meskipun menghadapi keadaan sulit masih diberikan jalan keluar. Dan kita diajak untuk menaruh harapan kita pada dasar harapan yang sejati ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua dibantu untuk bertumbuh di dalam iman dan harapan yang sejati sebagai orang Kristiani. Tidak menjadi takut akan hari kiamat atau pada datangnya, sebab tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan harinya. Kita percaya kalau kita berpegang pada Yesus yang sudah menebus dan kita tidak menyalahgunakannya itu, pastilah hidup kita akan menjadi lebih berbuah. Semoga kita semua bertumbuh iman harapan kasih-Nya dan menjadi pribadi-pribadi yang siap sedia menghadapi hari kedatangan Tuhan, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan penuh harapan dan keyakinan. Amin.